Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam Partner. Hari ini saya akan membahas tentang pernyataan Effendi Simbolon, politisi PDIP, yang menurut pernyataannya terdapat kata-kata gerombolan yang kemudian berdasarkan kata-kata Effendi Simbolon tersebut tentunya menyinggung anggota TNI AD, sehingga terdapat kecaman dari pernyataan Effendi Simbolon tersebut dari berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia terhadap pernyataan yang menyinggung pihak TNI tersebut. Seperti yang dikutip oleh tribunnews.com, Dandim, Danrem hingga Pangdam kecam Effendi Simbolon terkait pernyataan TNI seperti gerombolan. Wah, ini mengerikan sekali nih, dari Dandim, Danrem hingga Pangdam mengecam Effendi Simbolon. Waduh, ini sangat mengerikan sekali. Jangan sampai kemudian ini kemudian mengarah kepada konflik antar institusi ya, karena saya kira Effendi Simbolon menyatakan demikian itu bertindak untuk dan atas nama pribadi ya. Saya nggak tahu apakah pribadi atau institusi, tapi yang pasti ada kata-kata gerombolan ini yang kemudian menyulut perhatian atau bahkan menimbulkan kegelisahan dari sebagian dari oknum TNI AD. Saya bacakan di sini pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon terkait ketidakharmonisan Panglima TNI dan Kasat menimbulkan reaksi keras. Effendi Simbolon mengatakan kelompok di TNI seperti gerombolan atau ormas karena tidak harmonis. Sejumlah komandan Kodim, Dandim, Danrem hingga Pangdam di berbagai daerah mengkritik pernyataan Effendi Simbolon tersebut. Ini mengerikan ya, kalau sudah semua tingkatan dari Dandim, Danrem sampai Pangdam itu sudah melakukan pengkritikan atau mengkritik terkait dengan pernyataan Effendi Simbolon, maka tentu ini bisa jadi kemudian menyulut perhatian seluruh anggota TNI AD yang ada di seluruh Indonesia ya, sehingga ini jangan sampai kemudian menjadi sebuah konflik dari yang sebelumnya konflik antara orang perorangan misalnya berubah menjadi konflik kelembagaan seperti itu. Dan Rim 0402 Ogan Kemering Ilir Letkol Hendra Sahputra mengecam apabila ada yang mengatakan TNI terpecah belah. Saya selaku Dandim 0402 Oki sangat mengecam apabila ada oknum-oknum yang menyatakan TNI itu adalah gerombolan ormas ataupun terpecah belah, ujar Letkol Hendra Sahputra Selasa 13 bulan 9 2022. Dikatakan bahwa saat ini seluruh lapisan TNI baik AD, AL, dan AU dan Panglima TNI sampai ke jajaran paling bawah tetap solid dan profesional. Saya justru mengatakan bahwa saat ini TNI sangat solid, profesional, dan tidak ada namanya TNI adalah gerombolan ormas, ungkapnya. Ditegaskan bahwa perkataan itu semuanya tidak benar dan hanya ingin memecah belah soliditas TNI. Karena menurutnya oknum anggota dewan seharusnya mempunyai kepentingan lain. Siapapun orangnya jika berani bilang TNI itu gerombolan, maka berurusan sama saya. Saya siap dicopot dari jabatan hari ini juga demi keutuhan dan marwah TNI, pungkasnya. Wah, ini sangat berani sekali ya. Kemudian menyatakan secara terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan siap untuk dicopot atas pernyataan Effendi Simbolon tadi. Kemudian Dandim 0905 Balikpapan, Kolonel Infanteri Faisal Rizal turut menolak keras pernyataan yang diutarakan Effendi Simbolon. Menurutnya, pernyataan tersebut dinilai akan melukai citra dan marwah TNI
sebagai alat pertahanan negara. Kami menolak pernyataan Saudara Effendi Simbolon. Kami menolak pernyataan yang mendiskreditkan TNI sebagai organisasi gerombolan maupun mengadu domba antara pimpinan TNI. Tuturnya Selasa 12 bulan 9 2022. Dia menambahkan sebagai anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi seyogyanya turut andil dalam mengentaskan persoalan yang dihadapi oleh TNI. Khususnya kata Faisal menyangkut anggaran yang diperlukan untuk memperkuat TNI dan mensejahterakan prajurit. Jadi ini juga persoalan pelik juga ya, di satu sisi memang Komisi 1 ini dapat kemudian memperjuangkan terhadap hak-hak dari TNI ya, akan tetapi justru kita lihat ini timbul kemudian berbagai macam spekulasi bahkan pendapat terkait dengan adanya pendapat dari Effendi Simbolon yang kemudian menyulut perhatian dari anggota TNI di seluruh belahan yang ada di Republik Indonesia. Jadi ini perkataan Effendi ini dapat kemudian memberikan semacam daya tarik bagi anggota TNI untuk kemudian berkomentar. Karena saya kira mestinya juga seorang anggota DPR juga dapat menjaga terkait dengan apa yang akan disampaikannya kepada publik. Karena kita tahu media DPR dan juga pada saat kemudian media komunikasi dan telekomunikasi terbuka dan dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat, maka tentu juga mestinya anggota DPR dapat berhati-hati dalam hal kemudian mengungkapkan apa kepada publik sehingga publik tidak merasa tersinggung dengan pernyataan yang disampaikan oleh anggota DPR. Sekalipun misalnya anggota DPR tersebut memiliki hak imunitas untuk tidak dapat dituntut atau dipersoalkan atas pernyataannya. Namun saya kira kehati-hatian dan juga kemudian menjaga kemudian keharmonisan antar kelembagaan negara itu juga menjadi hal yang sangat signifikan. Khususnya kata Faisal menyangkut anggaran yang diperlukan untuk memperkuat TNI dan kesejahteraan prajurit. Bagaimana Komisi 1 mendukung anggaran yang diperlukan dalam rangka memperkuat TNI sebagai alat pertahanan negara dan memperjuangkan kesejahteraan prajurit, bukan malah mengadu domba antara pimpinan TNI, ujarnya. Ia menegaskan tidak ada perpecahan dalam tubuh instansi TNI. Pihaknya tetap dalam satu rantai komando dengan pimpinan TNI. Bahwa TNI yang berada di kota Balikpapan sebagai penyangga IKN dan gerbang negara tetap solid dan tegak lurus melaksanakan komando dari pimpinan kami, ucapnya. Danrem tersinggung. Danrem juga tersinggung ini. Komandan Korem Makutarama Kolonel Infanteri Purno Mosidi mengaku tersinggung dengan pernyataan Effendi Simbolon. Wah, ini bisa berbahaya ini. Saya selaku pribadi anggota TNI dan Komandan Korem tersinggung dengan pernyataan tersebut. Ini kan yang diserang adalah institusi, jelasnya. Purnomo Sidi mengatakan bahwa TNI adalah tentara nasional yang memiliki loyalitas. Kita tegak lurus pada Presiden selaku Panglima tertinggi, Panglima TNI, Kasat, Pangdam, bahkan sampai Koramil dan Babinsa. Menurutnya TNI adalah tentara nasional, tentara pejuang, dan tentara rakyat. Kita ini adalah tentara profesional yang dilatih dan dilengkapi kesejahteraan. Kesejahteraan kita perhatikan. Kesejahteraan kita diperhatikan. Sebagai tentara kami tunduk pada hukum nasional dan internasional, kata Purnomo Sidi. Sehingga sangat naif sekali kalau ada anggota DPR yang mengatakan TNI sebagai gerombolan, apalagi itu disampaikan anggota DPR yang mewakili rakyat di dalam lembaga terhormat. Sangat tidak pantas paparnya. Purnomo Sidi mengatakan masyarakat bisa menilai sendiri kapasitas dari substansi pernyataan tersebut. Soal klarifikasi silahkan menilai sendiri. Kemarin ada saksi bela TNI.
Ini bukti masyarakat tidak terima dengan statement tersebut, ucapnya. Dia mengatakan TNI tetap patuh dengan perintah atasan. Kapasitas saya adalah komandan Korem, jadi harus siap melaksanakan perintah, termasuk dalam menyikapi persoalan ini, jelas Purnomo Sidi. Nah, ini Effendi Simbolon mestinya dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang sudah disampaikannya. Jadi harus dijelaskan konteksnya apa dan juga maksud dari yang bersangkutan menyatakan gerombolan tersebut itu seperti apa. Ini tentu ditunggu-tunggu oleh publik dan masyarakat luas. Jangan sampai kemudian publik merasa terdapat ketidakharmonisan antara lembaga TNI dengan lembaga DPR RI. Ini tentu harus diklarifikasi oleh yang bersangkutan. Kemudian saya lanjutkan, Pangdam kecam Effendi. Panglima Kodam 17 Cendrawasih Majen Muhammad Saleh Mustafa menyayangkan pernyataan anggota Komisi 1 Effendi Simbolon yang menyebut TNI sebagai gerombolan. Panglima Perang TNI AD untuk wilayah Papua ini menegaskan bahwa tidak ada sifat gerombolan dari TNI karena institusi militer seperti TNI merupakan organisasi yang menjiwai dan dijiwai rakyat. Terkait adanya komentar bahwa prajurit TNI adalah gerombolan ormas, bahwasanya prajurit Kodam 17 Cendrawasih sejatinya punya satu komando, yaitu asas komando dalam operasi penggunaan kekuatan kita loyal pada Bapak Panglima TNI, tegas Mustafa dalam keterangan tertulis penerangan Kodam 17 Cendrawasih Senin 12 bulan 9 2022. Jenderal Bintang 2 itu juga menyampaikan bahwa dalam pembinaan prajurit loyal kepada Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Ia menegaskan moral dan soliditas prajurit saat ini kuat dan tetap terjaga. Kita punya kekuatan yang kuat, apalagi prajurit Kodam 17 Cendrawasih ini dalam tugas sehari-hari melaksanakan kedua tugas ini, yaitu penggunaan kekuatan dan pembinaan kekuatan, kata Mustafa. Mustafa menambahkan TNI merupakan alat pemersatu bangsa. Ia meminta semua pihak mengingatkan hal itu. TNI sebagai alat pertahanan negara dan alat pemersatu bangsa, itulah kelebihan TNI, khususnya TNI AD, pungkasnya. Pernyataan Effendi yang menyebut TNI seperti gerombolan ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 1 DPR RI yang dihadiri Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Wamenhan Muhammad Herindra, dan Kepala Staf Angkatan kecuali Dudung. Jadi ini memang berita yang kemudian sangat viral di lapangan. Mestinya PDIP sebagai partai ini mestinya kemudian dapat memerintahkan kepada Dudung untuk memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang kemudian menyinggung oknum anggota TNI yang ada di belahan berbagai daerah di seluruh Indonesia. Apalagi di sini ini juga disampaikan oleh Kopral Arif. Jadi tingkatan Kopral ini juga ikut berkomentar, jika tidak minta maaf, Kopral Arif bakal cari Effendi Simbolon hingga ke ujung dunia. Wah, mengerikan ini. Seperti dikutip oleh Ermol, Republik Merdeka, pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan terus berbuntut panjang. Wah, ini sangat memprihatinkan kalau kemudian atas pernyataan Effendi ini kemudian makin berbuntut panjang. Setelah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan oleh elemen masyarakat sipil, pernyataan tersebut juga dikecam kalangan prajurit TNI. Baru-baru ini viral pernyataan dari seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang mengaku bernama Kopral II Arif. Dalam video singkat itu, dia mendesak Effendi meminta maaf secara terbuka ke publik atas pernyataan tersebut. Hei kau Effendi, anggota Dewan Komisi 1 DPR RI, saya Kopral. Saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kau segera minta maaf secara terbuka kepada TNI,
kata Arif dalam video yang diterima redaksi Selasa 13 bulan 9 2022. Bahkan dia mengancam akan mencari Effendi sampai ke ujung dunia jika tidak segera meminta maaf secara terbuka ke publik atas pernyataan yang mengibaratkan TNI seperti gerombolan tersebut. Kalau kamu tidak minta maaf, sampai dimanapun kamu akan saya cari, sampai di ujung dunia. Ini Kopral 2 Arif. Adapun pernyataan Effendi yang menyinggung TNI diucapkan dalam rapat dengar atau RDP Komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Pertahanan dan TNI pada Senin 5 bulan 9 2022. Ya, saya kira mestinya memang sebagai anggota DPR itu mesti berhati-hati ya dengan segala hal yang akan diucapkan atau kemudian hal apapun yang akan diungkapkan kepada publik, sehingga kemudian publik tidak merasa gusar dan kemudian menyulut perhatian, apalagi ini terkait dengan dua institusi besar yang saya kira, yang pertama institusi DPR dan juga institusi TNI sebagai institusi yang juga memiliki tingkatan-tingkatan atau bahkan perwakilan-perwakilan atau bahkan cabang-cabang sampai di tingkatan daerah, kabupaten dan kota. Jangan sampai kemudian atas pernyataan Effendi ini kemudian makin bertambah besar. Saya menyarankan kepada yang bersangkutan untuk mengklarifikasi, kalau perlu kemudian meminta maaf terkait dengan apa yang telah disampaikannya dan menjadi isu yang kemudian sangat viral di media sosial atau publik pada umumnya, sehingga apa yang menjadi persoalan dari Effendi Simbolon dan juga yang berkaitan dengan anggota TNI AD di seluruh Indonesia ini dapat terselesaikan dengan baik, sehingga kemudian persoalan-persoalan yang lebih penting jauh lebih dapat diprioritaskan daripada kemudian harus saling kemudian melempar isu terkait dengan adanya pernyataan dari Effendi Simbolon. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.